Halo, kembali bertemu dengan saya, Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kedatangan kalian ya. Terima kasih untuk Ra, untuk Theo, untuk Sri Haryanti, untuk Sumastuti, Akang Adi. Terima kasih sudah bergabung dengan live saya. Unitalk, Zara, Mai, Agus. Yuk, kenalan dulu yuk, kalian dari mana? Saya Dr. Ena Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebun Kita dari Ciputat, Tangerang Selatan. Yuk, absen dulu, kalian dari mana aja? Sorry agak kesiangan ya, biasanya jam 9. Ibu Jumehi, terima kasih buat kedatangannya. Siapa nih? SM Santi Pasra. Terima kasih ya buat kedatangan kalian ya. Ibu Rina, hamba Allah. Ibu Wati, terima kasih. Ibu Fitri, wah dari Tasik ya, thank you. Kita di Ciputat, Tangerang Selatan ya. Ibu Ninianti, thank you buat kehadirannya. Sakit polip dokter, gimana polipnya? Sama. Oke, sambil menunggu kehadiran kalian semua di sini, saya ingin kenalkan apa itu Klinik Herbal Kebun Kita. Klinik Herbal Kebun Kita memberikan berbagai pelayanan, antara lain konsultasi baik online maupun datang ke klinik, dan klinik kami ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Bisa cari di Mbah Google, silahkan cari di sana. Yang kedua, kami juga memberikan treatment tentu dengan cara-cara alami, yaitu dengan herbal, dan ada bekam, ada fasdu, ada hipnoterapi, ada akupunktur. Nah, selain itu kita juga memberikan berbagai pelayanan medis seperti tindakan-tindakan minor seperti sunat atau operasi-operasi kecil, dan yang keren nih adalah perawatan luka diabetes yang sudah tidak sembuh dari kemana-mana. Alhamdulillah, beberapa pasien kami dengan luka diabetes dengan perpaduan pengobatan medis dan herbal secara proporsional memberikan hasil yang maksimal. Jadi silakan untuk teman-teman yang memiliki sakit sudah kemana-mana nggak membaik, silahkan berkunjung ke klinik saya atau bertemu dengan saya di live atau lewat online atau lewat berbagai medsos yang ada. Dan tentu penanganannya secara alami, secara dengan menggunakan herbal. Dan semoga sebentar lagi klinik kami bisa membuka terapi hiperbarik. Itu juga salah satu terapi yang sangat bagus untuk meregenerasi sel. Mungkin di antara kalian bertanya ya, apa sih sebetulnya perbedaan pengobatan medis dan pengobatan alami? Jadi gini teman-teman, kalau pengobatan medis itu lebih sering pengobatannya dengan memutus rantai atau proses biokimia di dalam tubuh. Misal nih ya, untuk membentuk asam urat itu kan dibutuhkan enzim xanthin namanya. Nah, enzim xanthin ini akan diputus kerjanya oleh obat, maka asam urat menjadi tidak banyak. Tetapi bagaimana dengan kerja herbal? Kerja herbal tidak dengan memutus kerja xanthin, tetapi dengan memperbaiki cara pembuangannya. Jadi kalau herbal, cara pembuangan ada di ginjal, ada di usus, maka kedua organ ini akan diperbaiki sehingga asam urat bisa terbuang lewat organ-organ tadi. Nah, kemudian misal lagi nih, kalian pusing, kalau obat paracetamol itu akan mengubah regulasi otak dari regulator untuk panas di-off-kan menjadi tidak bermanfaat lagi. Nah, kalau herbal tidak dengan meng-off-kan regulator di otaknya, tetapi dengan cara ngecek kenapa kok bisa terjadi panas, dan panas adalah tanda peradangan, maka oleh herbal imun pro-inflamasi, imun pro-peradangan ini akan diatur sehingga panas itu akan turun. Jadi kerja medis bisa sangat cepat karena dia langsung ngeklik on off-nya. Tetapi kalau herbal kerjanya butuh waktu karena dia akan menyeimbangkan semua proses biokimia di dalam tubuh. Jadi diatur imun-imunnya, terlalu banyak imunnya, pro-inflamasi diturunkan.
sehingga gejala-gejala tadi yang kalian rasakan menjadi berkurang. Nah, itu dia yang harus dilakukan juga dalam mengobati penyakit asam lambung kronis. Asam lambung kronis itu bukan masalah melulu gejala kalian yang luar biasa menyiksa, tetapi lebih ke memperbaiki saluran cerna. Ketika saluran cerna sudah membaik, maka pelan tapi pasti gejala-gejala kalian yang kalian rasakan seperti begah, perih, kembung, kemudian cemas, sembelit itu akan berkurang satu demi satu seiring dengan perbaikan saluran cernanya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian bertanya apa sih beda penyakit penggunaan herbal dan penggunaan medis, itu bedanya. Sehingga untuk kalian yang sedang sakit dan harus menggunakan obat medis untuk jangka panjang, saran saya dampingi dengan pengobatan alami, karena pengobatan alami ini yang akan meregenerasi sel, yang akan mengatur lalu lintas kehidupan tubuh kita, yang akan mengatur ketertiban tubuh kita. Kalau obat-obat medis itu memutus rantai proses biokimianya, tetapi kalau herbal akan menyelaraskan. Kelebihan imun maka akan diturunkan, kekurangan imun akan dinaikkan, dan sejenisnya. Oke ya, jadi teman-teman kembali ketika kalian ada gejala penyakit kronis dan harus menggunakan obat dokter, lagi-lagi jangan tinggalkan obat-obat alami gaya hidup sehat untuk mendampingi pengobatan kalian dan membackup efek samping dari obat medis yang kalian minum. Apalagi kalian misalnya sedang minum antibiotik jangka panjang untuk penyakit TBC, kemudian untuk penyakit tipis itu butuh 2 minggu ya. Juga untuk kalian yang sedang mengkonsumsi obat-obat autoimun, radang usus, itu biasanya anti radang nggak bisa di stop. Coba dampingi dengan obat alami supaya terjadi regenerasi sel. Oke teman-teman, dan kalian pasti bertanya, dok, apakah aman minum obat herbal seumur hidup atau jangka panjang? Teman-teman, herbal itu senyawa aktifnya mirip-mirip dengan sayuran dan buah. Ada polifenol, ada flavonoid, ada alkaloid, ada saponin, ada senyawa terpen dan lain-lain. Senyawa-senyawa ini itu disebut mikronutrisi. Nutrisi tapi bentuknya sedikit banget, dalam bentuk yang sangat sedikit, tetapi manfaatnya sangat besar untuk kesehatan. Makronutrisi itu contohnya protein, lemak, apalagi karbohidrat. Itu jumlahnya banyak, dan itu makronutrisi ini digunakan sebagai sumber energi. Mikronutrisi, senyawa-senyawa aktif tadi kecil, tapi manfaatnya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dan apa sih sebetulnya senyawa aktif pada tanaman itu manfaatnya? Senyawa aktif yang saya sebutkan tadi pada tanaman juga manfaatnya untuk energi. Jadi kalau ada tanaman banyak mengandung karbo itu jadi energi tanaman itu untuk bertumbuh. Kemudian kita manfaatkan juga sebagai sumber energi. Senyawa mikro tadi ada alkaloid, ada polifenol, ada saponin dan lain-lain. Pada tanaman ini digunakan untuk apa? Untuk daya tahan tubuh dia juga. Jadi kalau dia hidup kuat, tertepa sinar matahari, kena hujan, kena hama, dia masih bisa bertahan, berarti senyawa mikronya sangat kuat. Coba teman-teman perhatikan, tanaman kunyit tumbuh liar begitu saja nggak diapa-apakan, dia akan tumbuh subur. Tapi kalau kalian nanam bayam, itu perlu disiram, kadang-kadang perlu disiram, disemprot insektisida supaya tidak dimakan kutu. Nah, apa perbedaannya? Kenapa kunyit bisa bertahan lama dia hidup tanpa sentuhan tangan manusia? Kenapa bayam harus dirawat? Karena senyawa aktif mikro tadi pada herbal, pada kunyit, rempah-rempah lebih banyak dibandingkan senyawa mikro tadi pada tanaman sayuran. Itu membuat daya tahan tubuh mereka berbeda. Dan itu juga yang kita manfaatkan untuk manusia, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oh iya, terima kasih ya Mbak Ani udah mengirimkan mawar. Thank you untuk teman-teman yang sudah memberikan saya gift, tapi saya nggak bisa balas kebaikan kalian. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Hanya harapan saya live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oleh karena itu jangan lupa like, follow, share, komen, tap
Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kembali lagi, jadi kalau kalian bertanya, dok berbahaya nggak sih? Enggak. Tubuh kita lebih mudah menerima senyawa-senyawa aktif dalam bentuk alami. Yang ngatur siapa? Genetika kita. Genetika kita terbentuk dengan lingkungan kita, bukan dengan kehidupan sebentar ya, Herdi, ini coba diganti Her, jangan pakai wifi kali ya. Sebentar ya, ini coba diganti sama yang ini Her. Diganti sama apa? Nanti mau ulang lagi enggak? Enggak. Diganti sama yang apa? Enggak mau ulang lagi. Ini kata Sunan. Jadi ini biar bisa hidup. Oke, Pak Swisbal, thank you ya sudah memberikan saya gift. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadirannya semua. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kalian bertanya, sebentar, ini ada gangguan nih. Koneksinya agak lambat. Ya kan? Jadi kalau kalian bertanya, sebetulnya berbahaya nggak sih dok? Enggak. Karena tubuh kita itu sebetulnya lebih mudah menerima senyawa aktif yang bersifat alami dibandingkan dengan senyawa-senyawa sintetis. Dan senyawa alami ini bisa kok ditiru menjadi sintetis. Contohnya apa? Paracetamol. Paracetamol itu dari daun cinchona. Kemudian diisolasi, diambil satu senyawa aktifnya dan ditiru menjadilah acetaminophen. Kemudian ada daun ephedra, diisolasi senyawa aktifnya, ditiru dan jadilah ephedrin. Kalau kalian batuk pilek pasti dikasih ephedrin. Apalagi dokter ngasih racian ya. Kalau obat racian dalam bentuk puyer itu pasti ada ephedrinnya. Halo, ini kayaknya nggak kuat deh, Her. Jadi gimana dong? Herdi, help me please. Malah lepas nih. Herdi bisa dibantu nggak? Malah lepas. Oke. Jadi gitu ya. Aku matiin. Kalau ada yang bisa dimatiin, matiin aja ya. Iya, udah mati. Ini nggak bisa, dia nggak kuat. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kalian tanya kurkumin, sekarang kurkumin dari apa? Ekstraksi temulawak, kunyit. Bisa nggak dibuat sintetis? Bisa. Dan sekarang sudah menjadi fitofarmaka, diresepkan dokter untuk pengobatan hepatitis. Jadi teman-teman, kenapa kalian harus alergi dengan herbal? Fakta, senyawa-senyawa kimia, obat-obat sintetis yang kita pakai sehari-hari berawal dari mana? Berawal dari pengobatan dengan herbal dulu. Setelah diketahui senyawa aktifnya, ditiru untuk bisa industrialisasi. Karena kalau kita terus-menerus menggunakan senyawa alami, tanaman cinchona itu nggak akan cukup untuk ngobatin sakit kepala orang sedunia yang jumlahnya miliaran. Nggak bakalan cukup. Jangan-jangan nanti hutan minyak kelapa, bukan minyak kelapa. Di Kalimantan hutan apa Her, untuk minyak apa? Sawit. Pohon sawit di Kalimantan bisa kita rubah menjadi pohon cinchona hanya untuk menghasilkan senyawa aktif untuk acetaminophen atau paracetamol. Padahal nggak begitu juga kan, bisa disintetis sehingga hasilnya jadi lebih murah. Kalau kalian tahu, satu tablet paracetamol itu bisa hanya harganya Rp5 saja. Nah, jadi oleh karena itu dibutuhkan obat-obat medis, sangat dibutuhkan, tetapi tidak untuk jangka panjang kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Misal kalian punya hipertensi yang tidak bisa diatur, sebetulnya karena sebenarnya bisa itu gampang, tapi untuk kamu sendiri tidak bisa diturunkan, maka tentu butuh obat-obat hipertensi. Kemudian penyakit jantung, kemudian penyakit-penyakit lain
seperti penyakit autoimun itu harus membutuhkan obat-obat medis jangka panjang dan tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, untuk kalian yang memiliki sakit kronis dan harus menggunakan obat-obat medis jangka panjang, saran saya segera dampingi dengan obat-obat alami agar bisa menjadi sehat kembali, gitu ya. Oke, satu-satu akan aku jawab ya pertanyaannya. Semoga sekarang kalian semakin paham posisi makanan sehat. Sayuran dan buah, masak dengan rempah-rempah yang ada di dapur. Itu artinya kalian sudah mulai memasukkan produk untuk menjaga imun kalian secara alami, dan jangan gantikan rempah-rempah di dapur untuk bumbu kalian digantikan dengan bumbu-bumbu instan. Tidak level. Manfaatnya tidak level, lezatnya juga nggak level. Lezat dong yang sintetis, kalian kan jadi tergantung kan. Kalau nggak makan seblak, mana ada seblak dengan obat-obat dengan bumbu-bumbu alami, nggak ada. Seblak pasti menggunakan bumbu-bumbu yang instan. Mana yang membuat enak? Seblak. Tetapi tidak level juga kan, kalau rempah-rempah kan rasanya gitu-gitu aja. Tetapi untuk sehat kalian harus membutuhkan yang alami. Oke, yuk kita tanya. Sakit polip dokter, polip itu letaknya di mana? Tapi apapun polipnya, kamu bisa menggunakan kunyit putih dan bisa menggunakan kunyit putih, temu temulawak, direbus dalam 1 liter air, diminum dalam keseharian. Tetapi kamu harus wajib gaya hidup sehat. Sebetulnya gaya hidup sehat itu apa sih? Gaya hidup sehat itu satu, banyak makan sayuran dan buah. Jangan terkontaminasi atau terseret oleh isu bahwa buah, atau terjebak ya tepatnya, buah menyebabkan trigliserid tinggi karena fruktosa. Salah besar. Tidak ada riwayat, tidak ada ceritanya buah menyebabkan penyakit degeneratif. Buah mengandung fruktosa, tetapi dalam bentuk utuh. Dia akan dibarengi dengan senyawa-senyawa aktif lainnya yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Seperti yang saya terangkan tadi, banyak sekali pada buah senyawa-senyawa mikro yang tidak hanya fruktosa, yang semuanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Mereka biasanya bersifat antioksidan. Berbeda cerita kalau kalian hanya mengkonsumsi fruktosa yang diekstraksi sebagai pemanis pada minuman, pada makanan kemasan. Itu lain cerita. Itu fruktosa murni, fruktosa isolasi yang tentu tidak ada teman-teman senyawa mikro lainnya sehingga akan berbahaya. Itu juga riset tadi berangkat dari pemakaian fruktosa sebagai pemanis buatan. Jadi beda ya. Oleh karena itu kalian kalau ingin sehat jangan takut untuk mengkonsumsi buah dalam bentuk utuh, bukan dalam bentuk buah awetan, buah segar dan sayur segar. Stop instan atau kurangi deh. Kalau sakit stop, kalau masih sehat kurangi. Stop gorengan, makan kurangi karbohidrat kecuali kalian yang banyak menggunakan otot, misalnya tukang yang banyak menggunakan ototnya untuk bekerja. Seorang olahragawan, bahkan olahragawan lebih memilih protein kan daripada karbo. Seorang yang tukang bangunan, petani yang sering mencangkul, gunakanlah karbo yang banyak. Karena apa? Reseptor glukosa, pemakai glukosa terbanyak itu ada di jaringan otot, jaringan lemak, dan hati. Jadi cocok kalian makan karbo tinggi untuk mereka yang bekerja secara fisik. Tetapi kalau bekerjanya kayak saya cuma ngomong doang, pekerjaan dokter itu kan lebih banyak ngomongnya, periksa, kecuali operasi itu kan keras ya, bisa berjam-jam. Bukan dokter bedah, hanya banyak ngomong, periksa dulu. Itu kayaknya nggak perlu deh karbo tinggi. Jadi untuk orang yang tidak banyak fisik yang dipakai, jangan tinggi karbo, tinggi protein, dan tentu olahraga setiap hari 30 menit harus rutin dilakukan. Dok, anak saya tidur terus, nggak mau, susah buat nyusu paling sore malam sampai pagi doang. Bu, anak itu kan ada usianya ya, ada usia-usia tertentu. Coba ibu pelajari, saya sendiri bukan dokter anak jadi kurang ahli ya.
juga bidan, dan jarang banget pasien saya yang anak-anak. Ibu coba cari di Google usia anak tidur itu untuk bayi itu berapa jam sih untuk usia-usia tertentu. Kalau masih masuk kategori normal ya sudah nggak apa-apa, tapi kalau kategorinya normal ya nggak bisa. Dan namanya nyusu pasti ketika bangun, tidur kan nggak mungkin sambil makan. Jadi gitu ya Bu ya, dicek aja di Google, cari informasi atau tanya ke dokter anak terdekat atau bidan terdekat, durasi tidur pada anak usia-usia tertentu itu berapa. Coba dicari tahu. Saya sendiri tidak tahu dan tidak ahli di bidang itu. Dokter, apakah kasih itu bikin cepat lapar? Betul, bisa cepat lapar atau cepat kenyang. Karena hormon lapar, grelin itu dihasilkan di lambung. Ketika lambungmu bermasalah, maka pengeluaran hormon lapar itu menjadi tidak terkoordinasi. Bisa nggak dikeluarkan, bisa keluar terus. Akhirnya terus memberi sinyal lapar, lapar, lapar. Gitu. Oleh karena itu perbaiki lambungmu, dinding lambungmu perbaiki, maka pengeluaran hormon pencernaan, enzim, asam lambung, bahkan mikrobiota akan kembali normal. Her, ini Facebook 1 kok kayak gini terus, kenapa ya Her? Ditunggu aja ya. Saya minum Teramah sudah ada perbaikan, keluhan dikit-dikit berkurang, jam makan mulai normal, tadinya lapar terus. Oh Ayang, terima kasih. Ini teman-teman, ada teman kita yang di sini memberitahu udah minum Teramah, keluhannya sudah ada perbaikan. Keluhan dikit-dikit berkurang, jam makan mulai normal, tadinya lapar terus. Alhamdulillah. Jadi untuk kalian yang ada gangguan asam lambung kronis loh, kalau baru aja nggak akan terganggu hormon pencernaannya. Tapi kalau udah kronis, udah lama, pasti akan mengganggu hormonnya. Kalian bisa tidak pernah merasa lapar atau akan terus merasa lapar. Ada yang salah di situ. Berarti harus diperbaiki hormonnya. Bukan hormonnya, lambungnya. Oke Ayang, terima kasih ya. Semoga kamu semakin sehat ya. Dan semoga menginspirasi teman-temannya yang sakit asam lambung, ternyata mudah bisa sembuh dengan menggunakan Teramah. Tapi untuk kalian yang sudah kronis, sudah sampai lemes, kesemutan, apalagi ya yang rambutnya rontok, kemudian BAB berlendir, berdarah, aku nggak sarankan banget kalau hanya menggunakan Teramah, karena terlalu kayaknya nggak cukup kok Teramah saja. Gunakan 5 sekawan, dan setelah itu ikut program 3 bulan bersama saya untuk betul-betul saya bimbing untuk targetnya. Ayang, teruskan aja ya, kamu udah bagus banget, semoga sehat selalu. Dok, kalau protein urin 1 itu artinya apa ya? Artinya terjadi kebocoran albumin biasanya, dan itu nggak bagus, artinya fungsi ginjalmu sudah melemah. Jadi harus segera diperbaiki, karena kalau proteinmu bisa bocor, tubuhmu bengkak. Karena protein ini yang mengatur tekanan pembuluh darah. Ketika albumin banyak keluar, tekanannya menjadi negatif, maka cairan akan banyak yang keluar dari sel-sel, terjadilah bengkak di tubuh kita. Dok, saya pertama haid keluar flek. Oh, udah beli Kak nanas belum? Udah beli dulu. Udah beli nanas dulu, nanas sama vanila. Vanila buat apa? Ya kemarin. Panas sama vanila ya. Nanasnya yang banyak aja, yang manis. Yang banyak pasti kita butuhnya banyak. Nanti udah apa? Ya belum. Udah apa Ibu belum, sebelum masuk nanti malas keluar lagi. Beli itu dulu. Nanas vanila. Dok, saya pertama haid keluar tiap flek Dok, saya pertama haid keluar flek hari kedua keluar darah hari ketiga flek lagi, tapi di bawah perut sakit sampai flek hari kedua darah. Maksudnya gimana sih? Dok, saya pertama haid keluar flek, hari kedua keluar darah, hari ketiga flek lagi, tapi di bawah perut sakit sampai. Ibu biasanya kalau kayak gini itu biasanya ada kista. Coba dicek dulu di rahimnya ada apa. Kalau orang normal soalnya nggak begitu Bu, orang normal menstruasi aja. Tetapi kalau sampai nyeri, sampai pingsan itu biasanya ada kista. Coba diperiksa dulu. Sakit pinggang obatnya apa? Pak Wilman ini kayaknya bertanya berulang kali ya ketemu saya. Pak Wilman, saya sudah memiliki namanya senam pocong.
Jadi cari di VT saya, Dr. Erna Cipta Senam Pocong, silahkan diklik, dicari, dan diikuti, lakukan 100 kali. Pak Gondrong Lab, thank you ya, sudah mengirimkan mawar banyak banget. Untuk teman-teman yang berikan gift, thank you, aku nggak bisa balas kebaikan kalian. Tetapi saya berharap live ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Tolong sharekan. Jadi jangan lupa like, follow, share, bagikan, dan tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dokter, anak sudah umur 1,4 bulan belum lancar jalannya, apa itu hal biasa? 1,4 bulan belum lancar jalan, 1,4 bulan loh, baru lahir. Ya wajar, dia hanya bisa tidur, belok kanan belok kiri aja belum bisa. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Solusi anak yang malas makan, ibu, kita miliki hormon kecerdasan. Ini serius. Dan ini tidak kita publish, tapi Anda bisa beli di etalase madu imun. Nanti tulis di catatan produk ganti dengan hormon kecerdasan. Hormon ini bukan hormon, madu kecerdasan. Madu ini sudah dipakai beberapa anak-anak. Nanti akan aku share ya, salah satu videonya, aku hanya belum sempat aja. Nanti akan aku share. VT ini sangat bagus. Salah satunya menyebabkan anak nafsu makan bertambah, banyak bicara dan cerdik. Banyak bicara, nafsu makan bertambah dan cerdik. Juga kalian yang pelupa-pelupa bisa mulai nanti mengingat kembali. Ini biasanya udah mulai ke pikun-pikun yang udah usia di atas 50-an nih, bisa mulai mengingat kembali. Gitu. Ya Allah, Herdi ini jelek banget, Her. Gimana Herdi? What's happened? Ini banyak yang mati loh, Her. Aku udah matiin handphone nih. Ini coba kamu lihat dulu deh. Assalamualaikum, salam sehat Pak Sahardi. Dokter, assalamualaikum. Saya mau tanya, obat benjolan itu apa dok? Obat benjolan, di mana letaknya benjolannya? Secara umum, benjolan tergantung benjolannya di mana ya. Tapi karena tidak spesifik benjolan itu apa, dan aku nggak yakin ini berhasil atau enggak, tapi bisa dicoba. Coba gunakan kunyit putih, kemudian gunakan temu putih, dan gunakan juga mengkudu, direbus dalam 1 liter air, diminum dalam 1 hari. Dokter, yes silakan. Apa yang dipahami tentang paten maksudnya? Paten fungsi suatu produk. Maksudnya paten fungsi suatu produk itu yang saya nggak paham malam dengan pertanyaan Bapak Muhammad Hudayl. Apa yang dipahami tentang paten fungsi suatu produk? Paten fungsi suatu produk. Apa sih maksudnya? Saya nggak paham. Saya nih Pak yang nggak paham. Dok, mau tanya obat nyeri itu apa? Obat nyeri dari herbal ya. Obat nyeri herbal itu golongan dari mengkudu. Itu bisa untuk anti nyeri. Tetapi tidak sekuat obat-obat medis. Itu tidak sekuat. Jadi kalau kalian termasuk golongan morfin, itu juga memiliki sifat anti nyeri. Tapi kalau Anda mencari kayak mengkudu, itu nggak sekuat obat-obat medis. Jadi kalau nyeri banget gunakan obat medis saja, tapi di backup efek sampingnya dengan obat-obat alami. Dok, kaki sering pegel-pegel, kalau pegal susah tidur, solusinya? Pegel itu karena aliran darahmu nggak lancar. 1, kental, 2, pembuluh darahnya kaku, sehingga distribusi nutrisi dan oksigen ke jaringan sekitar nggak bagus, dan jaringanmu itu teriak-teriak, terjadilah sensasi pegel. Jadi apa solusinya? Ya solusinya gaya hidup sehat. Tadi pasti udah ada di sini kan. Gaya hidup sehat apa aja? Tadi masih ingat? Dan bisa konsumsi juga mengkudu rutin. Ini saya bisa bersila, tidak pegel-pegel, tidak merasa kesemutan karena aliran darah saya lancar. Salah satunya saya selalu rutin menggunakan cuka mengkudu. Nih. Nanti kita ada di keranjang kuning ya. Herdi nanti di keranjang kuning tambah cuka mengkudu ya, Her. Juga mengkudu jus jahe lemon. Maaf dok, anak saya umur 14 tahun kena rematik jantung sejak usia 13 tahun, sedang pengobatan injeksi. Mama Moza ini kan sudah sangat spesialistik. Silahkan barengi dengan obat herbal agar tidak ada efek dari pengobatan medis. Karena rematik jantung biasanya autoimun. Mama Moza silahkan hubungin saya atau konsultasi pribadi. Nanti akan kita berikan herbal untuk pendampingan pengobatan medis ini.
gitu. Jadi ini sudah sangat spesialistik, maka herbalnya juga nggak bisa herbal yang bisa dicari sendiri di dapur atau di ladang. Ini herbal ramuan saya akan spesifik, dan tentu tidak hanya herbal saja, akan saya berikan beberapa produk-produk alami lain untuk mengimbangi dari pengobatan medis yang dalam jangka panjang biasanya akan memberikan efek samping. Dok, obat halo, kemarin kan udah nanya ya, halo ya, infeksi saluran kemih kemarin sudah ditanya. Ini saya ulang kembali, halo, silahkan gunakan akar alang-alang, sambiloto, dan gunakan daun salam, direbus dalam 1 liter air dan diminum seharian. Suara serak sudah seminggu apa ya, kunyah kencur, kunyah daun saga, kunyah kencur. Dok, kepala terasa pusing dan leher terasa sakit kalau buat nengok. Kepala itu biasanya spasme otot. Terasa pusing karena spasme otot. Bekam aja Pak, bekam atau akupunktur di daerah terdekat. Her, ini gimana Her? Mati sekarang Her? Herdi, minta tolong Facebook 1. Ini. Dok, kepala terasa sakit. Terus ini. Assalamualaikum dok, saya punya penyakit ambeien. Gimana cara pengobatannya? Oke. Ambeien itu bisa gunakan daun ungu atau daun miana segenggam, ditambah binahong juga bagus, direbus dalam 1 liter air, diminum. Tapi gaya hidup sehat harus dirubah ya. Pengobatan injeksi jangka panjang sampai usia 18 tahun. Yes, betul. Mama Mosa, ini sudah spesialistik, silahkan konsultasi aja secara pribadi dengan saya. Tidak mungkin saya berikan ini, kecuali kalau Anda mau membackup, gunakan temulawak kunyit, secara umum Anda bisa menggunakan. Tapi aku pikir ini nggak akan membantu, terlalu simple. Jadi kalau bisa silahkan obatnya isinya apa, nanti bisa di backup dengan obat apa, dengan herbal apa. Dokter, asam urat apa yang obatnya yang bagus? Bukan obat tapi herbal ya. Kalau asam urat, Anda bisa gunakan akar alang-alang, daun salam, temu kunci, masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air, diminum. Sakit polip pernah operasi, ada lagi dokter. Tadi udah sasar ya Bu ya, polip, walaupun Ibu nggak ngomong polipnya di mana. Dokter, apakah sakit gastritis itu mudah lapar? Yes, bisa mudah lapar, bisa mudah kenyang. Dan tadi udah aku jawab kenapa, karena ada hubungannya dengan hormon grelin. Sakit gula, minum obat gula, bikin diare, gimana dokter? Ya berarti Anda tidak cocok dengan obat itu, tidak sesuai. Obat gula itu jenisnya banyak banget, cara kerjanya banyak. Kedua, dampingi dengan obat-obat herbal. Dan saya kira kalau sudah semudah diare, itu sudah ada masalah juga dengan ususmu. Lambat banget soalnya. Dokter, sakit tenggorokan udah seminggu, suara serak apa ya? Tadi udah ya Bu. Dokter, apakah sakit penebalan jantung harus terus minum obat jantung, obat alamnya apa ya? Sebetulnya kenapa jantung menebal ini persis seperti betis tukang becak, kenapa bisa menebal? Karena apa coba? Karena kakinya digunakan terus untuk mengayuh. Nah, jantungmu itu disuruh bekerja keras untuk apa? Untuk apa sih kayak gini? Mompa. Dikerja keras untuk mompa. Akibatnya ototnya menebal. Jadi biar dia tidak kerja keras, lancarkanlah kerjaannya, kan aliran darah. Dengan cara melancarkan aliran darahnya dan lebarkan pembuluh darahnya. Artinya kamu harus gaya hidup sehat. Dan otomatis tukang becak bisa nggak sih ototnya mengecil lagi? Bisa dong. Tukang nge-gym, otot bicepsnya terbentuk, tapi bisa nggak kecil lagi? Bisa kalau dia nggak melakukan olahraga, tidak membebani ototnya, tidak terus-menerus membebani ototnya. Sama, bisa nggak sih jantungnya mengecil kembali? Bisa kalau tidak terbebani lagi. Caranya tadi, lancarkan aliran darah, lebarkan pembuluh darahnya. Dengan cara apa? Nih, minum cuka mengkudu. Nanti ya, ini cuka mengkudu kayaknya. Atau jus jahe lemon. Jus jahe lemon, cuka mengkudu atau dua-duanya dipakai sangat bagus untuk melancarkan aliran darahmu. Atau kalau kamu bikin sendiri di rumah, kamu bisa ngunyah bawang putih. Kalian cek ya di keranjang kuning.
cuka mengkudu dan jaus jahe lemon ya kan. Cuka mengkudu dan jaus jahe lemon, atau pakai tadi bawang putih kamu kunyah 3 sampai 5 siung satu hari. Asam urat apa ya dok obatnya? Tadi sudah loh Bu Devita udah saya sebutkan, jadi nggak usah lagi ya. Dok, komen nggak masuk ya Ibu Ratifa. Kalau Ibu ragu-ragu diulang aja Bu komennya apa. Tapi jangan sering-sering ngulang ya guys. Kalau kalian nyepam di live saya akan disemprit sama TikTok dan nanti bisa putus. Jadi kalian boleh ngulang pertanyaan kalian 1 sampai 2 kali. Ambien di usia kehamilan 27 minggu. Cara mengatasinya gimana Bu? Benjolan udah nggak bisa masuk lagi ke, nggak bahaya tapi mengganggu jadi nyeri ya. Coba Ibu tadi sudah saya share kan daun daun ungu, amiana masing-masing segenggam ditambah dengan binahong, direbus dalam 1 liter air diminum. Dok, obat kolesterol apa harus diminum terus walaupun kolesterol sudah normal? Kalau tidak minum obat kolesterol naik. Ya kalau begitu berarti Anda yang salah. Oleh karena itu Pak, dampingi dengan herbal, kita kembalikan posisi enzim, posisi sel-sel kita supaya kembali normal. Obat kolesterol itu menekan kinerja dari enzim asetil-CoA. Akibatnya dia menjadi orang yang lumpuh, biasa bekerja, tapi karena dia sudah disuruh diem, nggak bekerja, begitu obatnya nggak ada dia langsung sigrat. Akibatnya kolesterolnya naik. Oleh karena itu jangan main-mainkan apa sistem tubuh kita. Komponen-komponen senyawa-senyawa aktif tubuh kita atau yang disebut agen-agen aktif di tubuh kita itu jangan diobrak-abrik. Biar aja mereka menyesuaikan karena semuanya saling berhubungan. Nah, itulah butuh hidup sehat. Itulah butuh bahan-bahan alami. Tetapi kalau sering-sering ditekan, ketika dia sudah nggak berkenan, ya melunjak, enzim yang melunjak berlebihan, akibatnya produksi kolesterol tidak terkontrol. Sisi lain, penekanan enzim asetil-CoA ini terus-menerus menyebabkan apa? Kolesterol dialihkan bukan asam lemak, dialihkan bukan untuk membuat kolesterol, tapi dialihkan untuk terjadinya trigliserida. Maka orang-orang yang kolesterol tinggi sering minum obat kolesterol, kolesterolnya aman tapi trigliseridanya naik, sama buruknya. Jadi batuk. Oleh karena itu teman-teman, dampingi obat-obat medis tadi dengan bahan-bahan alami. Siang dok, maaf baru hadir, nggak apa-apa Bu. Terima kasih sudah teman-teman hadir di sini. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dok, saya petani, mengapa kalau malam susah tidur? Umur sudah 60. Bapak mungkin kecapean dan gaya hidup sehat wajib. Coba Pak sebelum tidur rebus 1 biji bubuk biji pala yang ditumbuk sendiri, jangan yang beli bubuk di pasar. Itu senyawa aromatiknya udah hilang. Ditumbuk sendiri, direbus dalam 1 atau 2 gelas air, tinggal 3/4-nya diminum. Dan resep untuk bisa bikin tidur kalau muslim, dengarkan tauziah Ustadz. Zikir yang bagi saya memudahkan tidur adalah zikir salawat Nabi. Kemudian dengarkan tauziah Ustadz, pasti lama-lama kita tertidur. Selain tadi ya ditambah minum pala. Bun, saya suntik 1 bulan kemarin bisa haid, tapi kok 1 bulan nggak haid? Ya makanya jangan disuntik. Disuntik itu cuma disupport. Ibu coba perbanyak makan susu kedelai, kemudian timi, kemudian apa tadi ya? Timi, susu kedelai, semanggi merah. Kemudian perbanyak makan daun kelor, daun katuk. Itu semua adalah herbal-herbal yang mudah menyeimbangkan hormon kita. Bengkoang, lobak. Kemudian apalagi? Bengkoang, lobak, semanggi merah, kedelai, timi. Itu semua adalah bahan-bahan rempah-rempah yang rempah sayuran buah yang banyak di sekeliling kita dan bisa kita manfaatkan untuk menyeimbangkan hormon. Oke, Ibu Pak Gondrong Labanan, thank you banget sudah memberikan saya gift mawar banyak banget. Gak usah banyak-banyak, saya nggak bisa membalas kebaikan kalian, tapi saya harap live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa sharekan ya, bagikan ke teman-teman yang lain. Sakit lambung apa bisa bikin batuk? Yes, kalau kamu terkenal LPR, lasofaring reflux. Kalau sudah terkena LPR, laring faringo reflux,
laring faringoreflux itu sudah sampai ke laring itu ujungnya tenggorokan. Laring itu ujungnya tenggorokan, maka itu akan merangsang kamu menjadi batuk-batuk. Kalau GERD, gastroesophagus reflux disease, sampai ke esofagus. Atasnya GERD, NERD, nasofaring esophageal reflux disease, NERD. Itu atasnya lagi sampai ke lidah, sampai ke deket-deket hidung. Atasnya lagi adalah LPR. Kalau sudah sampai LPR itu biasanya akan merangsang batuk karena letaknya laring itu di atas kerongkongan, di atas tenggorokan. Pok, gimana Pok? Dapat nggak? Banyak. Nanas banyak kan? Banyak. Aduh, seneng banget. Saya tuh seneng banget nanas, guys. Bahkan saya bisa makan nasi sama nanas. Apalagi kalau makan daging sama nanas, itu perut kayaknya enak banget. Karena apa? Karena nanas mengandung senyawa semacam pepsin. Apa nama senyawanya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Aku sendiri lupa namanya. Namanya apa ya nanas? Sebentar, namanya apa ya? Nanas. Aku lupa namanya. Tapi senyawa itu serupa dengan enzim pepsin yang akan mudah mencerna protein. Jadi kalau kalian, ini bukan untuk asam lambung ya. Asam lambung nggak bakalan cocok dengan nanas. Ini berlaku untuk kalian yang sehat. Tapi kalau mencerna protein kok kayaknya perut jadi begah, coba segera minum jus nanas. Itu akan buat enak. Dok, saya sudah 2 tahunan nggak haid. Kenapa ya? Umur saya 44. Itu artinya ketidakseimbangan hormon. Tadi sudah saya tulis sudah saya sampaikan untuk menyeimbangkan hormon yang baru membahas tentang masalah haid. Tadi sudah. Jadi mudah-mudahan udah denger ya Ibu Karinofon. Kalau memang mau menggunakan ramuan saya boleh hubungi admin atau klik keranjang kuning, tapi belum masuk ya ramuannya. Atau hubungi pesan atau chat pesan atau chat inbox. Dok, komen saya nggak dibaca-baca dok. Mungkin nggak keluar Bu, karena saya baca dari atas ke bawah. Dok, saya usia 49 tahun, haid saya banyak banget sampai 3 minggu. Apa itu mau menopause? Bisa iya, bisa enggak. Yang pasti ini terjadi penebalan rahim. Tuh mulai sudah tidak seimbang karena progesteronnya udah menurun. Ibu kalau begini naikkan progesteronnya. Untuk menaikkan progesteron, ibu banyak makan salah satunya kunyit. Keren banget. Kunyit itu mengandung estrogen, mengandung progesteron juga. Ibu makan kunyit, kemudian temu kunci, temu kunci, daun kelor direbus dalam 1 liter air, saat masing-masing segram diminum. Mudah-mudahan pendarahannya berhenti. Kalau belum berhenti, gunakan ramuan saya. Hubungi admin, chat inbox atau chat pesan. Haidnya flek 2-4 hari USG rahim normal. Apa bisa cepat hamil dok? Haidnya flek 2-4 hari. Bisa, insya Allah bisa. Yang penting ibu banyak makan pucuk-pucuk daun ya. Dan ini untuk kalian yang ingin cepat subur, gunakan 3-9 lembar daun alpukat. Assalamualaikum dok, Mama Lala hadir dari Bojonegoro. Baik, salam kenal Mama Lala. Semoga semakin. Dok, komen saya nggak masuk ya dok. Kalau belum kebaca berarti nggak masuk, diulang aja Ibu Latifah. Tiba-tiba perut sakit terus mual. Ibu kalau bilang tiba-tiba sebelumnya enggak ya. Kalau sebelumnya enggak tiba-tiba itu sangat mungkin kamu keracunan. Tetapi kalau sebelumnya memang sudah sering sakit, mual-mual, berarti asam lambung. Tapi kalau tiba-tiba kemungkinan besar kamu keracunan. Dokter, apakah leukemia, apakah penyakit berbahaya? Iya dong, karena leukemia itu kanker darah. Tapi bukan berarti gak habis. Semakin dini levelnya, grade-nya, semakin cepat diobati. Segera obati, baik dengan cara medis dan dampingi dengan cara alami. Jika ingin gunakan ramuan saya, hubungi admin dan silakan chat pesan atau chat info. Obat gula darah tinggi apapun, gula darah 245 untuk laki-laki, usia apakah tinggi? Ya iya, mau usia laki-laki atau perempuan segitu tinggi. Gunakan pahitan, Anda bisa gunakan daun insulin, kemudian cipluan, brotowali, sirih merah, atau apapun yang rasanya pahit, ditambah dengan kunyit atau temulawak atau daun kersen, masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air, dan jangan tinggalkan obat dokternya. Nggak bisa. Kenapa sih? Nggak kebuka, nggak kelanjut.
sinyalnya kurang kuat. Kok yang kena kenapa Facebook 1 ya, bukan Facebook 2 ya? Apakah handphone berpengaruh? Nah, bisa narik sinyalnya nggak? Kualitas handphone ya? Yang kayak Asus kita nggak bisa wifi-nya nggak jalan kan? Ya sayang banget. Berarti ini gini aja ya, gantian ya. Ini dimatikan dulu aja. Coba ini diganti aja dulu. Berarti ini yang harus di sini kali ya. Ini yang di sini. Ini nanti. Hah? Nanti. Enaknya gimana? Apa nunggu berhenti? Gimana-mana nggak? Ini aja nggak apa, jarang masuk. Antacid sama domperidone boleh bareng nggak dok? Kalau domperidone kan anti mual, kalau antacid itu kan menetralkan. Biasanya kalau antacid itu sudah makan. Domperidone karena sifatnya anti mual, anti muntah, itu biasanya sudah makan juga. Coba tanyakan sama dokter yang memberikan. Saya tidak biasa memberikan obat dokter, saya biasa main di obat-obat alami. Jadi agar tidak salah, coba tanya sama dokter yang biasa meresepkan. Assalamualaikum dok, saya nyeri ulu hati ke tenggorokan, rasa mengganjal, kemudian di USG semua normal. Ibu kalau di USG itu butuh luka besar. Kalau lukanya masih seiprit sariawan di lidah aja nggak kelihatan kok di USG, karena terlalu kecil lukanya. Jadi tapi nggak perlu kita USG sampai endoskopi dan pemisahan. Klinis itu gejala. Klinis itu sudah menunjukkan ada apa di tubuhmu. Kalau sudah ada rasa tenggorokan ganjel, kemudian ulu hati sakit, itu udah jelas. Asam lambung nggak usah cari pembenaran sampai mengatakan, baiklah bu, Anda menderita asam lambung, menderita gastritis erosif grade A. Nggak perlu, grade C, grade B. Esofagitis grade A, nggak usah sampai segitunya. Karena obatnya juga tetap sama. Obati segera bu, biar tidak menjalar kemana-mana. Gunakan temulawak kunyit atau silakan pakai 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Tangan kesemutan obatnya apa dok? Kalau kesemutan seperti tadi saya bilang, satu, kalau hanya sebelah itu sangat mungkin ada perkapuran saraf terjepit di tulang belakang. Tetapi kalau dua-duanya kesemutan dan bukan tangan jari-jari, kalau jari-jari karena kamu sering kerja monoton. Misal kamu sering pegang motor terlalu lama, itu bisa. Itu biasa menyebabkan kekakuan. Tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain, duduk begini aja tangan kesemutan, naik sedikit tangan kesemutan, artinya ada aliran darah yang nggak lancar. Maka lancarkan aliran darah, lebarkan pembuluh darahnya, dan kamu bisa gunakan Niher, penting, cuka mengkudu, dan jus jahe lemon. Dok, lambung saya sering kambuh sampai meriang, obatnya apa? Gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya supaya tuntas. Dokter, cara menghilangkan jerawat dan bekas jerawat, soalnya sudah lama nggak hilang, makin. Ibu gunakan, saya memiliki yang namanya masker jerawat, itu cukup ampuh ya. Dulu di TikTok saya ada foto before dan afternya, bisa gunakan itu. Gunakan paket jerawat. Kalau paket jerawat harus menggunakan nggak? Udah bagus ya? Kenapa? Udah bagus ya? Kok di sini ya? Sini. Sebentar ya guys, mohon bersabar. Udah pilih ya? Gak apa-apa lah. Yang penting rata. Hah? Nggak ada lagi. Ya, yang penting rata. Ini siapa tahu bisa. Nah, oke, teman-teman gitu ya. Memang ini agak kacau berarti. Oke. Nah, nanti kita berikan juga dengan probiotik ya. Kita probiotiknya multi strain dan banyak banget probiotik jenis-jenis kita. Nanti kita berikan probiotik, kita berikan madu jerawat. Nanti Anda ambil masker jerawat dan beli madu imun, nanti minta ganti dengan probiotik jerawat. Atau kalau kurang jelas, tanya ke admin dulu, nanti kita berikan petunjuk. Karena probiotik untuk jerawat tidak kita publish, itu hanya atas rekomendasi dokter Erna. Gitu guys. Maaf dok, barusan pas dokter ngasih sama saran obat ambilin HP-nya pas ngelek dok, jadi diulang.
Untuk teman-teman yang ngasih amben nih, gunakan lidah, gunakan daun ungu, kemudian gunakan daun ungu, gunakan yena, dan gunakan binaong, masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air. Dok, ulu hati nggak nyaman ke tenggorokan mengganjal. Yes, itu gejala GORD. Dokter apa menghilangkan jerawat di leher, soalnya nggak sembuh-sembuh. Jerawat di leher nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan bukan jerawat, tetapi bisul. Coba Bu, gunakan, kalau Anda punya yang terbaik itu ini. Kalau Anda punya, kalau mau gunakan ini, madu imun. Nanti beli madu imun tapi tulis ganti maduge. Belilah madu imun terus tulis ganti maduge, nanti kompres dengan maduge. Itu akan bagus untuk bisul-bisul. Atau teteskan propolis nano. Ini propolisnya nanopartikel. Jadi kalau ukurannya kecil maka dia cepat kerjanya. But gitu. Beli propolis nano, nanti ada di keranjang kuning atau tanya admin dulu. Mungkin keranjang kuning belum lengkap ya. Karena kalau untuk menambah produk tuh nggak gampang, harus di ACC TikTok dulu. Jadi ini belum lengkap, tapi Anda bisa gunakan, bisa hubungi admin atau chat pesan. Matahariku, thank you ya sudah memberikan gift untuk saya. Thank you untuk teman-teman yang sudah memberikan gift. Saya nggak bisa membalas kebaikan kalian, hanya saya berharap live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Silahkan like, follow, share, komentar gitu, sharekan. Jadi gitu ya. Untuk jerawat tadi sudah jelas, gunakan jerawat termasuk di sini. Jerawat di leher saya curiga jangan-jangan bukan jerawat tapi bisul. Dan bisul yang tidak kunjung sembuh jangan-jangan terkontaminasi dengan TBC. Jadi kalau ada bisul yang nggak sembuh-sembuh, coba periksa ke lab atau ke dokter, jangan-jangan terkontaminasi dengan TBC. Sangat-sangat mungkin. Jadi jangan dianggap jerawat. Nanti obatnya saya berikan, salah satunya adalah maduge. Anda bisa beli di Madu Imun, tulis maduge untuk jerawat di leher. Tapi pastikan kalau perlu bisul itu difoto. Saya takut itu jangan-jangan karena TBC. Kalau TBC tentu perlu tambahan herbal lain. Dan tentu Anda harus mengobati juga dengan obat medis. Cara menghilangkan gas lambung gimana dok? Sembuhkan lambungmu, bangun lambungmu sehat kembali. Her, ini lancar Her, bener, berarti kesalahan Her. Ini bagus nih sekarang. Alhamdulillah. Kesalahan pemakaian handphone. Gunakan, perbaiki lambungmu, bangun kembali, maka aneka sensasi asam lambung akan hilang satu persatu, termasuk gasnya hilang. Gunakan di Mas Kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Cek di keranjang kuning. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kalau batuk tenggorokan serak Bu, obatnya apa? Kencur, ngunyah kencur, daun saga segenggam, direbus dalam 1 liter air atau langsung dikunyah juga bagus. Dan jangan lupa mau pakai ini lebih bagus lagi, teteskan nano propolis nano ditekak. Itu akan sangat-sangat cepat ditekaknya di sini. Propolis nano pekerjaannya 100 kali lebih kuat dibandingkan propolis biasa. Karena apa? Dia ukurannya nano, sehingga dia bisa menembus sel dengan lancar dan bisa melewati barier dengan cepat. Assalamualaikum dokter, anak saya umur 10 bulan sakit radang, makan roti kue enggak apa-apa tak dokter? Kalau sakit radang makan roti kue, kalau masih radang sebaiknya makan makanan alami saja Bu. Ibu bikin kue sendiri tanpa zat aditif, bikin roti-roti sendiri tanpa zat aditif, bikin makanan-makanan alami yang di dapur seperti ubi-ubian, tempe, itu akan jauh lebih sehat buat dia daripada makanan-makanan yang banyak mengandung zat aditif. Teman-teman, roti-roti orang barat kan aslinya juga tanpa pengembang loh. Karena kalian kalau makan roti pratal, roti apalagi ya, pratal atau sourdough atau apa, itu kan tanpa pengembang, tanpa pewarna, pengawet, garam sedikit, tanpa mentega, tanpa telur. Semuanya sangat alami. Jadi kembalilah ke hal-hal alami walaupun itu berbentuk snack. Assalamualaikum dok, salam dari Aceh. Obat gemuk yang baik dikonsumsi apa namanya? Obat gemuk yang baik temulawak kunyit. Temulawak kunyit akan menggemukkan badan, tapi pastikan kamu tidak memiliki penyakit kronis. Kamu nggak bakalan gemuk kalau kamu punya kanker, kamu punya diabetes, kamu punya ginjal yang parah, kamu punya sakit hati, kamu punya sakit usus, punya asam lambung kronis. Mau pakai temulawak kunyit seton juga nggak bakalan sembuh. Kalau
obat kronismu nggak disembuhkan dulu. Dok, saya usia 50 tahun, haid saya tidak tentu dok, apakah saya mau menembus? Yes, sangat mungkin. Ibu banyak minum susu kedelai aja. Semoga memperbaiki masa-masa premenopause ibu. Dok, kalau mau cepat hamil pantangan makanan apa? Makanan instan, gaya hidup sehat saja. Selain gaya hidup sehat berarti pantangan. Banyak makan sayur buah, stop instan, stop gorengan, kurangi karbo, perbanyak protein, rutinkan olahraga, dan atur kecemasanmu. Dan itu akan buatmu menjadi pantangannya itu. Selain itu berarti pantangan. Dok, saya sudah 3 tahun sering kelingan, sakit kepala, sudah CT scan hasilnya normal. Alhamdulillah Bu Nining. Berarti Anda hanya asam lambung biasa. Gunakanlah 5 sekawan, ikut program 3 bulan bersama saya. Semoga cepat membaik dan nanti akan kita pantau di grup. Dok, sering kelingan, tenggorokan panas, kadang begah, nafas kepolo atau kata enggak? Kepolo. Dok, sering kelingan, tenggorokan panas, begah atau Pak, gejala asam lambung itu memang seperti itu. Daripada Anda shopping dokter, bangunlah lambungmu dan saluran cernahmu dengan bahan-bahan alami dan gaya hidup sehat. Pakai 5 sekawan, ada di itu paket 1 bulan ya. Ada di itu paket 1 bulan. Ingat, komplit paket 1 bulan. Gunakan itu, ada di Keranjang Kuning dan ikut program 3 bulan bersama saya. Dok, perut sering begah, terus sembelit, BAB nggak lancar. Sudah, ini gejala asam lambung juga. Gunakan 5 sekawan, check out di Keranjang Kuning dan ikut 3 bulan program 3 bulan bersama saya. Itu sudah cukup murah. Sudah banyak, nanti kalian harus follow saya. Nanti akan aku keluarkan video-videonya ya. Video-video mereka akan ngomong tentang pemakaian 5 sekawan. Alhamdulillah banget. Dok, perut sering begah terus sembelit, BAB nggak lancar. Dok, perut sering begah terus sembelit, BAB nggak lancar. Dok, perut begah, sering begah terus membelit. Itu sudah salah satu gejala asam lambung. Obat amandel ibu kunyah-kunyah kunyit putih sama binahong. Kunyit putih binahong, suka amandel baik. Dok, kaki saya kalau berdiri kesemutan. Kalau berdiri kesemutan berarti ada penyumbatan pembuluh darah di situ. Coba lebarkan pembuluh darahmu, lancarkan aliran darahnya, gunakan cuka mengkudu, gunakan jus jahe lemon. Itu udah yang paling simpel dan paling cepat. Atau kalau mau pakai bawang putih boleh-boleh saja. Tapi kayaknya nggak secepat ini. Bawang putih 3-5 siung. Apakah dokter menjual obat herbal diabetes? Yes. Nanti tanya ke admin, hubungi inbox atau chat pesan. Nanti akan kita arahkan karena belum masuk ke Keranjang Kuning. Masuk Keranjang Kuning itu harus ACC oleh TikTok. Kalau belum di ACC, produk kita nggak masuk. Ada Pak namanya ramuan. Docs atau klik profil saya nanti ketemu link untuk itu. Klik profil, klik link tree nanti ketemu. Dok, saya hamil 9 minggu keluar flek warna coklat. Apakah itu berbahaya? Ibu konsultasi aja ke bidan atau ke dokter kandungan karena mereka biasa menghadapi pasien-pasien kehamilan. Kalau saya tidak jago di bidang ini, jadi mohon maaf saya nggak bisa bantu. Assalamualaikum dok, mau tanya anak saya suka tiba-tiba mimisan banyak. Kira-kira kenapa ya? Berarti kapiler pembuluh darah di hidungnya lemah. Ibu pastikan anak-anak tidak suka jajan. Karena kalau jajan itu nggak ada nutrisinya, itu membuat jaringan tubuh menjadi tidak kuat, termasuk kapiler. Kedua, tinggi natrium. Tanpa disadari terjadi hipertensi kapiler. Hipertensi kapiler menyebabkan pembuluh darah mudah jepah. Dan itu hanya bisa didapatkan dari makanan jajanan. Coba Bu, saya tanya, anaknya suka jajan nggak? Minum jajanan, makan jajanan. Itu sangat-sangat buruk. Banyak banget zat aditifnya, banyak banget natrium-natrium yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak bisa membangun tubuh anak itu menjadi sehat. Yang saya takutkan jadi stunting dan membuat natrium di tubuhnya terlalu banyak, akhirnya tanpa disadari terjadi hipertensi kapiler. Tumit sama dengkul sakit dok. Kalau tumit sama dengkul sakit, ibu harus gaya hidup sehat dan perbanyak minum minyak zaitun 3-6 sendok makan per hari. Juga bisa rebus temu kunci sama lengkuas sedikit saja. Kalau temu kunci bisa segenggam, kalau lengkuas secukupnya direbus dalam 1 liter air diminum. Dok, obat amandel tadi sudah saya jawab. Siang dok, saya kena saraf di kaki. Obatnya apa dok? Makasih. Emang kenapa dengan saraf di kaki? Coba Pak Andres
obatnya apa saya bingung ya. Karena kenapa dengan saraf, apa akibatnya kalau kebas dan kesemutan belum tentu saraf. Lebarkan pembuluh darahmu, dan saran saya gunakan cuka mengkudu dan gunakan jus jahe lemon. Kalau sampai menyebabkan kesemutan, tapi kalau sampai nggak bisa gerak, lumpuh, kakimu menjadi mati rasa, lumpuh, akupunktur. Gitu ya Pak Andres. Kena saraf menyebabkan lumpuh, mati rasa, ke akupunktur. Gaya hidup sehat wajib. Tetapi kalau kesemutan, kesemutan dan kebas, itu bukan semata-mata kinerja saraf, tetapi karena aliran darahmu nggak lancar, pelebaran pembuluh darahnya tidak elastis. Jadi kerjaan kita untuk itu. Gunakan cuka mengkudu dan jus jahe lemon. Dok, tadi sudah cara menurunkan berat badan untuk anak usia 17 tahun perempuan, berat badan 70 tahun, tinggi 150. Gunakan kopi hijau, Bu. Nih, kita punya produk kopi hijau. Nanti akan ada di keranjang kuning, tapi Anda juga cari di profil saya, sudah ada klik link tree-nya, kopi hijau, pilih yang paket. Nanti akan kita pandu pola makannya. Coba cek inbox atau chat pesan. Chat pesan atau chat inbox nanti akan diarahkan ke admin supaya lebih baik. Kalau saraf di kaki, apa obatnya? Tadi udah saya jawab, Dok. Obat amandel tadi. Assalamualaikum Bu Dokter. Jari saya sering kaku. Kalau jari sering kaku, satu, sering berjemur, atau kalau punya lampu infrared boleh. Kedua, gaya hidup sehat harus dilakukan. Ketiga, pastikan aliran darahmu lancar. Sarafmu itu sangat tergantung dengan aliran darah. Kalau aliran darahnya nggak bagus, bagaimana sarafmu akan diberikan nutrisi? Nah, oleh karena itu, lancarkan aliran darahmu, lebarkan pembuluh darahnya, gunakan cuka mengkudu atau jus jahe lemon. Dok, live dari jam berapa? Untuk selalu mengikuti live saya, Bapak harus follow saya, nanti ada notifikasi. Live saya itu harusnya jam 9 sampai jam 1. Cuma kadang-kadang saya harus menyelesaikan pekerjaan dulu, dan kadang-kadang saya hadir jam 10, jam 11, pernah juga hadir jam 1. Malam itu rata-rata saya hadir jam 8, jam 9, jam 10. Lebih baik follow saya supaya ternotifikasi. Matahariku, thank you sudah memberikan mawar buat saya. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikanmu, dan semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Obat sinus apa? Nih, obat sinus terbaik. Saya udah punya pasien. Kemarin ada laporan, udah tak bacakan juga. Sudah longgar dokter. Beliau sudah lama sinusnya. Teteskan propolis nano ini ada di toko orange saya. Silakan cek profil, cek lintri menuju toko orange. Ambil satu tetes NaCl, satu cawan, satu tetes aja ini. 1 atau 2 tetes boleh. Ambil spek injeksi 10, cuci hidungmu. Rehidrasi hidungmu, cuci hidungmu, maka sinusitismu akan cepat membaik. Ini bagus, bukan propolis biasa, ini propolis dengan ukuran nano, jadi kecepatannya cepat, 100 kali lebih cepat daripada propolis biasa. Perut sering begah dan pusing, BAB nggak lancar, itu kenapa Dok? Perut sering begah dan pusing, BAB nggak lancar, itu gejala asam lambung. Ada masalah dengan lambungmu. Assalamualaikum Dok, saya penyakit asam lambung sudah 1 tahun tidak ada beban. Kenapa ya? Ya karena kamu tidak menemukan obat yang pas. Obat-obat rata-rata hanya menekan gejala, tidak untuk membangun sel-sel lambung, saluran cerna yang rusak menjadi sehat kembali. Jadi gunakanlah bahan-bahan alami. Anda bisa gunakan di Mas Kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Hubungi admin ya, atau chat pesan atau chat info. Assalamualaikum dokter, anak saya kena pneumonia, umur 8 tahun, apa bisa minum obat herbalnya? Bisa. Tentu bukan herbal Bu, karena anak-anak nggak bakalan mau herbal. Akan saya berikan obat-obat yang bagus untuk anak yang bisa diterima. Contohnya Nono menggunakan propolis dan menggunakan madu imun. Madu imun ini adalah madu probiotik multi strain, dan ini yang akan bekerja. Kalau anaknya nanti mau dengan herbal akan saya berikan, tetapi tentu harus dilatih dulu dan akan saya buatkan herbal yang tidak pahit. Sehingga anak harus Bu, pneumonia harus menggunakan herbal. Saya pernah pneumonia juga teman-teman, dulu sebelum pandemi ya, saya pneumonia dan berat
sekarang memang saya punya penyakit asma. Terus sama yang menangani dokter itu ada 3 dokter dan cepat sembuhnya 5 hari. Mereka terheran-heran. Karena apa? Saya padukan obat medis dari rumah sakit dengan herbal. Hasilnya 5 hari keluar sehat kembali. Apa 5 sekawan? Pak keren habis. Jangan kemana-mana. Mas Herdi bisa gantian nggak? Nanti diterangkan ya sama Mas Herdi. Apa itu 5 sekawan? Bagaimana cara mendapatkannya? Cara menghubungi admin, cara ngechat pesan, Mas Herdi. Yuk, kita gantian dulu. Nanti akan diterangkan oleh Mas Herdi. Tetap stay di sini, jangan kemana-mana. Apa itu 5 sekawan? Apa manfaatnya? Bagaimana kalian bisa mendapatkannya? Dan bagaimana cara menghubungi admin? Bagaimana cara ngechat pesan atau chat inbox supaya nanti langsung tertangani oleh admin. Ini ya, Her. Dari sini ya, Her. Ke bawah. Ketemu saya kembali. Jangan kemana-mana. Mas Herdi akan menerangkan semua masalah tentang paket 5 sekawan, paket jantung, paket empedu. Dan ketemu saya kembali di nanti malam di jam antara jam 8 sampai jam 10. Jangan terlambat datang. Follow saya supaya ternotifikasi ketika saya live. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah menemani saya, udah memberikan saya banyak. Saya nggak bisa membalas kebaikan kalian. Saya hanya berharap live ini tersebar ke banyak orang. Saya minta tolong kalian untuk jangan lupa share atau